Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 45. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 45. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita membangun hubungan melalui persekutuan, menghabiskan banyak waktu bersama di dalam iman, tujuan dan kesatuan di dalam Yesus Kristus. Dan hanya ada satu cara untuk membangun persekutuan semacam itu, yaitu adalah melalui frekuensi. Jika kita sudah berada dalam kelompok kecil yang bertemu secara teratur, itu sangat baik. Namun jika kelompok kita sangat jarang bertemu dan mungkin tidak memberikan kesempatan untuk kita bersekutu secara bermakna, hal ini akan berjalan paling baik ketika kita berkomitmen untuk bertemu setidaknya seminggu sekali. Ketika kita menjadwalkan waktu untuk belajar Alkitab bersama dan saling menguatkan. Kita membutuhkan frekuensi dalam persekutuan kita. Kisah Para Rasul 2 menggambarkan jemaat mula-mula di Yerusalem. Di dalam Kisah 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa. Itulah salah satu sarana persekutuan favorit, adalah menikmati persekutuan bersama. Tuhan Yesus tidak melakukan pelayanannya di bumi sendirian. Dia berbagi kehidupan dengan murid-muridnya. Dan hampir setiap kali Yesus mengajar dan bersekutu dengan para murid, mereka sedang berjalan atau makan bersama. Mengapa? Karena ketika orang-orang berjalan atau makan, mereka santai. Tembok pertahanan kita bisa runtuh. Kita tidak defensif dan kita tidak terhalangi satu dan kita bisa terbuka terhadap masukan dan ide-ide baru. Saat itulah komunikasi dan persekutuan terbaik terjadi. Tuhan Yesus meluangkan waktu yang teratur, terencana, dan terfokus dengan kelompok-kelompok kecil murid-muridnya dan menikmati makan bersama mereka. Gereja mula-mula berbakti untuk berkumpul, belajar bersama dan berdoa bersama. Mereka menemukan sukacita dalam menghabiskan waktu bersama saat makan. Kita akan menemukan bahwa mengikuti teladan mereka dalam bersekutu, dalam hal bersekutu bersama, dalam hal makan bersama, tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan rohani pribadi yang luar biasa, tetapi juga akan menunjukkan sukacita. Ketika kita berjalan bersama, menikmati pembicaraan, ngobrol bareng, kita akan memiliki bagian dari sukacita. Dan itulah keluarga Allah. Dan mereka juga ingin bergabung karena menikmati persekutuan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari bangun kelompok-kelompok kecil kita dan tumbuhkan kebersamaan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami dan biarlah kami boleh menumbuhkan kasih kami dalam kelompok-kelompok kecil yang Tuhan izinkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.